Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ninis, Trainer Skill Academy. Di video sebelumnya, kita telah membahas gaya manajemen konflik avoiding. Di video kali ini, kita akan pahami penggunaan gaya manajemen konflik competing. Dan pada situasi apa kita bisa menggunakan gaya ini. Selain itu, kita juga akan mengetahui manfaat dari gaya competing dan juga mengetahui tanda-tanda saat gaya competing terlalu sering atau terlalu jarang digunakan, beserta dampaknya. Secara umum, gaya competing dilakukan ketika salah satu pihak memaksakan kepentingannya tanpa benar-benar melihat dari sudut pandang pihak lain. Gaya ini lebih menekankan pada karakter assertiveness yang tinggi dan karakter cooperativeness yang rendah. Dan pihak yang menggunakan gaya competing selalu bertujuan untuk memenangkan kepentingannya daripada kepentingan orang lain. Lalu, pada setting konflik yang seperti apa sih kamu dapat menggunakan gaya competing? Untuk mengetahuinya, gambaran lebih jelas mengenai gaya competing, yuk kita simak roleplay berikut ini. Kita kan mau weekly report ke Pak Rudi besok. Tapi kok sampai hari ini saya belum lihat input kamu. Cepat diinput ya, Di. Soalnya saya butuh data itu untuk saya olah kembali. Duh, bentar ya Don. Data-data yang diminta itu susah banget dapatnya. Udah gitu, datanya berantakan. Jadi saya butuh waktu lebih lama untuk rapihin. Sekarang saya lagi mengerjakan laporan Bu Intan nih. Oke, saya paham kalau ada kesulitan ini. Tapi kan saya udah minta dari 3 hari yang lalu. Bisa nggak kamu selesain jam 2 siang ini? Oh gitu, nggak yakin sih Don. Kira-kira kamu bisa bantu nggak? Nggak bisa, Di. Saya juga lagi ada kerjaan lain. Kamu tolong selesain input Pak Rudi dulu ya. Baik Don, akan segera saya selesaikan. Berdasarkan percakapan Doni dan Adi, kita bisa melihat beberapa hal yang terjadi. Pertama, ketika bertemu dengan Adi, Doni langsung menekankan kepentingannya yakni mendapatkan data dari Adi dalam waktu yang cepat. Doni juga menyampaikan fakta-fakta pendukung mengapa tujuannya harus tercapai, yakni bahwa data tersebut akan digunakan segera, dan juga Doni sudah meminta data tersebut sejak jauh hari. Dari sini kita bisa melihat bahwa Doni menunjukkan karakter assertiveness yang tinggi. Di sisi lain, Doni juga menolak permintaan untuk menolong Adi karena memiliki tanggung jawab yang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa Doni menunjukkan karakter cooperativeness yang rendah. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan Doni menggunakan gaya competing. Dari roleplay tadi, gaya competing tepat digunakan saat kamu ingin mempertahankan argumen atau kepentinganmu yang memang baik untuk keberlangsungan tim atau perusahaan. Selain itu, gaya competing juga bisa digunakan di situasi seperti ketika timmu membutuhkan keputusan yang cepat dari suatu konflik sehingga kamu tidak punya waktu banyak untuk mendiskusikan solusi terbaik, jadi kamu perlu memaksakan keputusanmu untuk segera dilakukan. Ketika juga ada rekanmu yang mencoba mengambil hakmu, kamu perlu terus menyuarakan argumenmu untuk mempertahankan hakmu. Situasi lainnya, saat kamu sedang bekerja sama untuk mencari solusi dari konflik, tetapi saat itu tidak didapat solusi yang cocok untuk semua pihak. Kamu bisa memaksakan solusimu apabila solusi tersebut kamu pikir dapat mencegah keburukan yang lebih besar daripada tidak ada penyelesaian sama sekali. Nah, itulah situasi-situasi yang tepat untuk kamu dapat menggunakan gaya competing. Apabila kamu bisa menggunakan gaya competing dengan tepat, kamu akan mendapatkan manfaat diantaranya. Pertama, gaya competing biasanya dapat menyediakan resolusi yang cepat untuk suatu konflik. Kedua, kamu bisa meningkatkan rasa respect orang lain terhadap kamu ketika kamu mulai menggunakan gaya competing. Meskipun memiliki beberapa manfaat, kamu tetap harus berhati-hati dalam menggunakan gaya competing. Jangan sampai kamu terlalu sering atau malah tidak pernah menggunakan gaya ini. Nah, tanda-tanda saat gaya competing terlalu banyak digunakan dapat diamati dari situasi seperti berikut ini. Pertama, rekan kerjamu terlalu sering menyetujui argumenmu dan tidak mau menyanggahnya. Hal itu karena mereka merasa kamu suka memaksa dan tidak dapat diajak bernegosiasi. Atau karena mereka berpikir kamu akan bisa menyelesaikan semua persoalan sendiri, sehingga mereka tidak perlu ikut memikirkan solusinya. Hal ini mengakibatkan kamu tidak mendapat solusi terbaik karena tidak mendengar perspektif dari orang lain.
Kedua, beberapa rekanmu ikut menggunakan gaya competing, padahal mereka biasanya tidak seperti itu. Mereka ikut bercompeting terhadap kamu karena mereka lelah didikte olehmu. Hal ini membuat tensi konflik menjadi semakin tinggi. Ketiga, rekanmu mulai bersikap pasif, tidak membantah tetapi juga tidak melakukan apa yang sudah menjadi keputusanmu. Itu mengakibatkan kamu terlalu menghabiskan banyak energi untuk memastikan apakah mereka melakukan yang sudah menjadi keputusanmu atau tidak. Dan akhirnya kerja tim menjadi tidak efektif. Sebaliknya, jika kamu sangat jarang menggunakan gaya competing di suatu konflik, tanda-tandanya adalah: pertama, kamu terlalu sering mengalah dan berkata iya terhadap argumen rekanmu. Hal itu membuat kamu menjadi terlihat tidak berdaya dalam berbagai situasi. Kedua, ada perasaan tidak enak darimu untuk mempertahankan argumen karena itu bukan kebiasaanmu. Akibat perasaan itu, kamu jadi sulit mengambil keputusan yang cepat. Nah, apakah kamu sudah memahami gaya competing? Gaya competing digunakan saat di suatu konflik kamu merasa perlu mempertahankan argumen atau kepentinganmu untuk kebaikan timmu maupun dirimu sendiri. Di video selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan gaya accommodating. Sampai jumpa!